Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, para subscriber yang saya hormati, kali ini pembahasan kita telah sampai pada nazam wal malakul ladzi bila abin wa ummin la akla la syarba wa la nauma lahum. Nazam ini akan menjelaskan sekilas tentang malaikat-malaikatnya Allah. Wal malaku utawi jinise pira-pira malaikat iku alladzi makhluk bila abin kang tetep kelawan tanpa bapak wa umin lan tanpa ibu. Malaikat adalah salah satu jenis makhluk yang tidak memiliki ayah dan ibu. Berarti adakah jenis makhluk yang lain yang tidak memiliki ayah dan ibu? Ada. Siapa dia? Bidadari dan wildan. Siapa itu bidadari? Bidadari adalah wanita-wanita surga. Dia adalah bidadari surga. Itu juga makhluk Allah yang tidak memiliki ayah dan ibu. Bidadari Allah ini wujudnya adalah seorang perempuan. Para bidadari ini oleh Allah diciptakan dari cahaya, sama seperti malaikat. Ada yang mengatakan mereka nantinya akan menikah dengan para mukminin. Diriwayatkan cantikan mereka sangat luar biasa. Putih kulit mereka seperti intan. Andaikan sehelai rambut bidadari ini keluar ke bumi, maka sehelai rambut ini dapat menerangi seluruh penduduk bumi. Mereka mengenakan 70 perhiasan di kepala, di mana perhiasan ini dihiasi dengan intan dan dicampuri dengan intan yakut merah. Para bidadari ini biasa disebut sebagai hurul ain karena kelopak mata mereka sangat putih dan bagian hitamnya sangat hitam. Artinya para ulama menggambarkan ini agar kita menangkap bahwa bidadari ini adalah betul-betul kecantikannya melebihi dari makhluk Allah yang lain. Seorang mukmin kalau melihatnya tidak mungkin tidak terkesima, tidak mungkin awake dhewe tidak terkesima. Ini bidadari. Lalu yang kedua wildan. Siapa wildan ini? Wildan ini adalah, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, mungkin kurang lebihnya adalah anak-anak surga. Mereka adalah makhluk yang indah, menyenangkan, menggemaskan untuk dilihat. Di wajah tidak memiliki rambut atau bulu. Wildan ini tidak akan pernah menua di surga. Dia akan tetap seperti itu, seperti anak kecil, nggak akan pernah dewasa. Kita kembali ke malaikat. Malaikat adalah salah satu jenis makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan tanpa ayah dan ibu. Diciptakan tanpa melalui proses kelahiran. Selain tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak berayah dan tidak beribu, malaikat ini juga tidak berjenis kelamin. Tidak perempuan, tidak laki-laki, tidak di antara keduanya. Bagaimana jika ada seseorang mempercayai bahwa malaikat itu laki-laki? Dalam syarahnya diterangkan, ketika seseorang mempercayai bahwa malaikat itu laki-laki, maka orang itu tergolong orang yang berbuat bid'ah dan dia termasuk orang yang fasik. Lantas apakah dia tergolong orang kufur atau tidak? Ada yang berpendapat dia termasuk kufur, ada yang berpendapat tidak sampai kufur. Lalu bagaimana jika seseorang itu yakin bahwa malaikat adalah perempuan? Jika seseorang meyakini malaikat berjenis kelamin perempuan, maka orang tersebut oleh para ulama sepakat dihukumi sebagai orang yang kufur. Begitu pula jika ada seseorang meyakini bahwa malaikat berjenis kelamin dua, laki-laki dan perempuan, maka hukumnya sama, yaitu dia tergolong orang yang kufur. Ulama telah ijma dalam hal itu. Iku lahum tetap kedua malaikat langsung masuk nang buri. Lapat lahum itu ben kena dipahami.
La akla, la akla orang omongan iku maujud. Malaikat itu tidak pernah makan. Lek malaikat dadak luwe, pekerjaannya bubar. Awake dhewe lek keluhan repot. Kalau kita bekerja lapar udah nggak bisa bergerak. Nah, malaikat ini disetel oleh Gusti Allah di sistem mereka tidak makan. La syarbalan ora ana ngombe iku maujud. Yo ora ngombe, nggak pernah minum. Walau nomalan ora turu iku maujud, juga tidak tidur. Malaikat nggak pernah tidur. Apalagi malaikat pencatat amal ini, kalau sampai tertidur sampai melakukan kesalahan ya bubar nanti tanggung jawabnya pada Allah. Jadi nggak pernah tidur. Malaikat ini adalah jisim-jisim cahaya yang lembut dengan memiliki roh yang mampu menjelma dengan bentuk jelmaan yang berbeda-beda sesuai dengan kehendak Allah. Ada berapa jumlah malaikat di dunia ini? Kalau golongan malaikat, kelompok-kelompoknya nanti akan ada pembahasan setelah ini. Tapi kalau jumlah per malaikatnya sangat banyak sekali. Kita nggak bisa menghitung dan hanya Allah yang tahu.